ilmu dan pengetahuan? Ada yang tahu? Ilmu dan pengetahuan. Gimana Alif? Alif Putra Cakra? Siapa? Mohon izin Pak, izin jawab. Kalau hemat saya, ilmu dan pengetahuan itu ada hubungannya. Tapi kalau ilmu sendiri itu apa-apa yang sudah tercatat atau sudah ada eh, dipelajari oleh manusia. Kemudian pengetahuan itu sendiri apa saja yang yang dipelajari oleh kita sendiri gitu, Pak. Begitu ya. Jadi knowledge-nya itu sudah masuk ke kita, sedangkan ilmu itu sendiri kan masih banyak gitu. Mungkin itu sih, Pak. Izin. Siap, terima kasih, Pak. Oke, ada yang mau memperjelas Alif? Bagus. Mohon izin Pak, masih nggak tahu Pak, masih belum tahu Pak. Masih bingung ya. Oke, Siap. Abil, Muhammad Abil Nurjani. Mohon izin Pak, untuk dari saya mungkin sedikit menambahkan kalau berdasarkan sifatnya, untuk ilmu itu bersifat objektif, sedangkan pengetahuan sendiri itu bersifat subjektif Pak. Gitu Pak. Saya terima kasih Pak. Objektif dan subjektif. Tadi Alif agak beda. Oke, Faikoh. Pak, mohon izin Pak, kalau menurut saya ilmu itu suatu pengetahuan tentang suatu bidang yang dipelajari, Pak. Kalau misalnya pengetahuan itu informasi yang sudah kita ketahui, Pak. Berarti ilmu adalah suatu pengetahuan yang sudah kita pelajari. Kalau pengetahuan tadi apa? Izin Pak, kalau pengetahuan itu informasi Pak yang sudah kita ketahui selama ini, Pak. Informasi yang diketahui. Tapi masalahnya Anda masih menjelaskan ilmu adalah suatu pengetahuan. Nah, jadi bertanya lagi nih, pengetahuan. Oke. Sophia, bagaimana Sophia? Kira-kira apa bedanya ilmu dan pengetahuan? Atau sama atau beda? Izin Pak, menurut saya ilmu pengetahuan ialah pemahaman akan suatu sifat yang bersifat spontan Pak. Pengetahuan yang bersifat spontan. Jadi ilmu pengetahuan itu ilmu sendiri, pengetahuan sendiri, atau sama saja ilmu dan pengetahuan itu sama? Sama saja Pak. Sama, oke, tidak apa. Gandhi, monggo. Siapa? Mohon izin Pak, menurut saya ilmu itu harus ada pembuktiannya gitu Pak. Jadi pengetahuan itu merupakan bagian dari ilmu, tapi pengetahuan itu agar bisa menjadi ilmu harus dibuktikan, harus ada pembuktiannya Pak. Berarti ilmu itu lebih dalam dari pengetahuan ya, karena dibuktikan, ya, begitu. Oke. Bimbing. Monggo. Siapa? Kalau saya sendiri belum tahu Pak, maksudnya spesifik ilmu pengetahuan itu apa Pak? Yang saya tahu kayak ilmu pengetahuan mungkin rangkaian ilmu atau filsafat yang bisa diturunkan Pak dan bermanfaat, itu saja Pak. Siap, terima kasih Pak. Waktu filsafat bahasanya lebih tinggi lagi itu. Oke, saya minta satu lagi, ini hostnya Anissa. Ya Pak, mohon izin Pak. Kalau menurut saya ilmu itu sesuatu yang sudah dibuktikan gitu Pak, sudah banyak penelitian dan sudah dijadikan satu ilmu yang bisa dipelajari gitu Pak. Kalau pengetahuan belum tentu kebenarannya gitu Pak.
Sehingga untuk pengetahuan sendiri itu banyak orang punya pengetahuan tapi tidak punya ilmunya gitu Pak. Siap, terima kasih Pak. Ya, sebenarnya dari rangkaian jawaban Anda semua itu ada hampir betulnya ya. Jadi antara ilmu dan pengetahuan, nanti kalau Anda buka di di website, Anda lihat itu nanti kelihatan. Tapi saya ingin menjelaskan seperti ini. Kalau kita melihat di kampus-kampus kan biasanya ada dua jurusan yang tua, dua jurusan yang paling tua. Nah, yang pertama adalah jurusan MIPA. Jadi MIPA. Yang kedua adalah jurusan Sospol. Jadi umumnya zaman dulu itu sebuah kampus dua jurusan itu selalu ada. Jadi misalnya UI itu ITB itu dulu teknik-teknik itu sebenarnya sempalan dari MIPA. Teknik farmasi, teknik industri dan seterusnya itu sebenarnya sempalan dari MIPA. Karena di MIPA sendiri itu sangat luas ya, kajiannya sangat luas. Jadi di situ ada ilmu pengetahuan, ilmu anak. Nah, tapi menariknya kita harus tahu bahwa kalau di kalangan saintifik, saya nggak tahu kalau di kalangan yang lain, tapi kalau di kalangan saintifik itu penempatan kata, jadi itu tidak ada yang boleh sia-sia. Termasuk misalnya jurusan MIPA. MIPA itu kan tertulis ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Nah, kalau itu dianggap sama, maka sebenarnya cukup ditulis satu saja. Jadi fakultas ilmu itu saja. Tapi di sini tidak, tapi tetap ditulis fakultas ilmu pengetahuan. Nah, artinya kalau penulisan itu tadi itu memiliki arti yang sama, maka penempatan kata itu berarti sia-sia. Tetapi karena tidak, kita harus berasumsi bahwa apa yang disampaikan itu tidak sia-sia, maka ilmu dan pengetahuan ini sebenarnya berbeda. Ada perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Nah, saya ingin sedikit di luar konteks. Kalau dalam tradisi keilmuan, keilmuan Islam, di keilmuan agama Islam, itu di dalam Quran itu tidak ada yang sia-sia. Misalnya, kalau saya pernah baca, pada saat membahas bab tentang wudhu, itu ada basuhlah muka, basuhlah kepala. Di situ tertulis di dalam Quran tulis biroksihi. Nah, biroksi itu kan itu artinya dengan, roksi itu berarti kepala. Nah, itu kalau Imam Syafi'i dia mengatakan kata bi dalam kata dalam Quran tersebut itu tidak boleh sia-sia, karena dengan kepala itu apa tidak ditulis kepala saja. Makanya beliau mengartikan biroksi itu adalah sebagian kepala. Jadi membasuh sebagian kepala itu adalah bagian dari wudhu. Kewajibannya wudhu itu membasuh sebagian kepala. Oleh karena itu membasuh kepala secara keseluruhan itu menjadi sunnah. Jadi kata tersebut di dalam ilmu, khususnya ilmu di luar ilmu pengetahuan itu juga dilakukan. Jadi kalau dalam agama Islam itu tidak kata-kata di Quran itu yang sia-sia, tidak. Termasuk satu huruf pun tidak sia-sia. Nah, sama kalau nanti Anda menuliskan karya ilmiah, misalnya Anda menuliskan proposal, ini yang seperti yang saya sering lihat. Termasuk juga saya juga mengalami, kadang-kadang kita itu menuliskan sesuatu yang sebenarnya itu tidak perlu. Kita ngulang-ulang terus. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Karena sifatnya
apa namanya yang di kalangan akademisi, kalau kita semakin apa namanya semakin bagus menulis, artinya memang tidak boleh ada kata-kata yang sia-sia di dalamnya. Nah, ini nanti saya di perkuliahan seterusnya saya akan contoh-contoh bagaimana penulisan itu diulang-ulang. Nah, saya ingat kakak kelas kalian itu ada yang menulis begini. Misalnya, dia menulis gini, waktu membahas tentang kekeringan, ini di proposal ya. Kekeringan adalah salah satu fenomena. Terus di kalimat selanjutnya, kekeringan didefinisikan. Terus di kalimat seterusnya, itu lagi, kekeringan terjadi. Jadi kata kekeringan tadi itu ditulis sampai 3-4 kali berurutan. Jadi berulang-ulang. Saya komentari begini, anak kecil ya, anak kecil itu kan sering kalau cerita kan belum runut ya. Dia itu ceritanya seringnya begini. Aku adalah, misalnya, aku Budi. Aku namanya Budi. Aku tinggal di desa Plumbon. Aku sekolah di SDN Mangkang. Aku sekolah di SMP. Jadi kalau Anda cermati perkataan seperti itu bagus tidak? Kurang nyambung sih, Pak. Ya. Kayak kurang mengalir begitu, Pak. Betul. Jadi agak aneh ya kalau Anda nanti menuliskan proposal itu tertulisnya begitu. Ya bagaimana caranya agar hal itu tidak terjadi. Jadi harus mencari alternatif lain. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu namanya paraphrase. Jadi semakin bagus orang dalam bahasa Inggris, biasanya pemilihan katanya itu semakin bagus. Misalnya ya, kalau kita membahas tentang alat itu kan bahasa Inggrisnya ada yang nulis tool, ya kan? Tool, ada equipment, ada apa yang lain, thing dan lain-lain, goods. Jadi apa namanya, semakin Anda itu bagus, maka Anda sebenarnya semakin punya alternatif dalam penulisan. Nah, akan sangat bagus kalau Anda punya apa namanya tata cara penulisan yang bagus dan juga secara verbal juga bagus. Nah, kembali ke ilmu pengetahuan. Jadi tadi ada beberapa dari teman-temanmu yang menjawab juga sudah tepat ya. Jadi kalau pengetahuan itu bahasa Inggrisnya adalah knowledge. Knowledge itu memang sifatnya subjektif. Tadi ada yang mengatakan subjektif dan objektif. Jadi misalnya, saya langsung ke sini. Nah, seperti ini. Sebenarnya masih knowledge. Masih knowledge. Anda lihat apa ini? Yang kemarin sih, Pak. Ya, yang kemarin. Kira-kira Anda sebagai orang yang mendalami tentang meteorologi dan klimatologi, bagaimana melihat orang seperti ini dibayar dengan ratusan juta? Izin menanggapi, Pak. Alif Putra, Pak. Siap. Ya, kalau saya sih, Pak, saya nggak mau mewakilkan siapapun. Kalau saya sendiri, ya nganggapnya ya cukup tahu saja. Tapi selain itu juga kasihan sama kru-kru Hercules TNI AU dan BRIN kemarin, Pak, yang sudah operasi TMC tapi kurang terekspos. Mungkin itu saja sih, Pak. Ya, memang itu dunia media sekarang memviralkan hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Yang penting malah hilang. Ada tanggapan yang lain tentang ini? Yang ini menyangkut ilmu dan pengetahuan ya. Saya tidak terlalu ingin mengekspos ini nanti di terakhir saja. Ada yang menanggapi? Ya, silakan. Jadi menanggapi, Pak. Menurut saya ini tuh sebuah tradisi yang ada dari zaman dahulu ya, Pak. Namun tuh kayaknya tuh terlalu dilebih-lebihkan sama media, Pak. Gitu, Pak. Ya. Jadi tuh ini tuh sebenarnya udah ada dari dulu dan itu tuh udah biasa dipakai. Cuman tuh
kok baru-baru aja pas banget di up banget gitu. Sampai yang lain-lain tuh yang itu tadi yang TNI AU sama BRIN tadi tuh yang harusnya dapat apresiasi juga itu sampai nggak kelihatan. Siap seperti itu, Pak. Ya, oke ya. Jadi memang seperti itu. Saya ingin kaitkan dengan ilmu dan pengetahuan. Kira-kira bagaimana? Ada yang bisa menanggapi? Mbak. Ya. Pak, mungkin untuk hal ini termasuk salah satu ilmu pengetahuan juga, yaitu di bidang metafisika, Pak. Tetapi dalam bidang metafisika sendiri kebenaran itu tidak dapat dibuktikan, Pak, sama seperti halnya kayak kita percaya hal gaib gitu, Pak. Karena dalam metafisika sendiri memang ada hal yang perlu dipelajari seperti halnya partikel yang mampu menyerap dan sebagainya gitu, Pak. Tapi ya ini juga merupakan tradisi juga gitu, Pak. Tradisi yang sudah turun-temurun dan sudah dipelajari yang ada di Indonesia. Namun kalau dihubungkan dengan ilmu pengetahuan, ini termasuk metafisika, Pak. Jadi pecahan dari ilmu-ilmu pengetahuan, baik itu sosiologi dan sebagainya, dan ini salah satunya, Pak, itu metafisika. Tetapi kalau untuk apresiasi, mungkin alangkah baiknya mengapresiasi hal ini tidak dilebih-lebihkan gitu, Pak. Jadi setiap ilmu ataupun lembaga yang memiliki ilmu pengetahuan juga harus diapresiasi seperti BRIN dan TNI serta BMKG gitu, Pak. Dan ini juga berhubungan juga tentang ilmu pengetahuan tadi, Pak, karena bagi orang awam ini hanya sekedar tradisi, namun di dalam ilmu sendiri ini termasuk salah satu ilmu pengetahuan, yaitu di bidang metafisika, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang menanggapi lagi? Satu lagi? Kalau enggak, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita membahas tadi ya tentang istilah ilmu dan pengetahuan, artinya begini, dari ilmu itu kan sesuatu yang sudah dibuktikan dengan cara-cara yang tertentu, cara-cara tertentu yang sudah terbukti ya, kira-kira begitu. Itu kalau ilmu. Nah, sedangkan pengetahuan itu adalah ya sesuatu yang diketahui yang sifatnya memang subjektif. Jadi, nah, apa yang dimaksud di sini itu sebenarnya subjektif. Jadi dia hanya masuk di ranah pengetahuan. Di ranah pengetahuan. Sebenarnya banyak ya. Tapi kalau saya itu orangnya seperti ini. Dulu di sini ada yang berasal dari Banyuwangi? Ada? Ilil deket, Pak. Apa? Ilil deket, Pak. Ilil Deket, Pak. Dari Banyuwangi. Oh ya. Di mana, Mbak? Tempatnya di mana itu? Bukan Banyuwangi tapi kan? Ini di Jember, Pak. Oh, Jember. Oke, saya sedikit ingin cerita bahwa yang namanya pengetahuan itu seringkali banyak juga salahnya. Saya ingin sedikit cerita seperti ini. Di masa dulu saya setelah selesai SMA, saya sempat bekerja di satu tempat lah. Nah, di tempat itu saya ketemu dengan orang Banyuwangi. Nah, kalau di Jawa, saya nggak tahu ya kalau di luar Jawa. Kalau Jawa itu terutama masa-masa saya muda itu, kalau orang dengar Banyuwangi dan Banten, ada kesan apa? Mas Abil tahu nggak? Kalau dengar Banyuwangi dan Banten. Izin, Pak, untuk kedua daerah tersebut terkenal dengan magisnya, Pak, ilmu magis dan perdukunan, Pak. Jadi ternyata zaman saya masih selepas SMA dengan zaman Anda kan mirip kan, masih sama ya pengetahuannya. Nah, teman saya itu asalnya Banyuwangi. Dia cerita ke saya. Karena namanya masih anak muda kan, yang dibicarakan itu bagiannya adalah masalah perempuan ya. Dia bilang gini, "No, itu kalau itu dikasih begini-begini, itu pasti nempel ke saya." Dia bilang gitu. Terus dia tunjukkan salah satu buktinya. Ini loh. Nah, saya kan orangnya ya saya nggak suka bantah langsung ya. Saya suka orangnya bilang, "Oh gitu ya?" Langsung gitu. Terus
kebetulan ada beberapa teman rekan kerja itu saya lihat saya begini, kalau misalnya si teman saya itu mendapatkan si perempuan yang dia tunjuk tadi, menurut saya masih wajar karena teman saya juga nggak jelek-jelek amat, terus yang ditunjuk ceweknya tadi itu nggak cantik-cantik amat juga gitu. Nah saya tunjuk, wah kalau gitu coba ini sama yang ini, saya bilang gitu. Saya tunjuk yang saya pikir cantik gitu, cantik yang jauh lebih dari kemampuan dia gitu. Kalau itu kamu bisa dapat, wah berarti ilmu betul gitu. Dan betul setelah dia berusaha 1-2 bulan ternyata tetap nggak dapat. Jadi artinya apa? Artinya saya nggak bisa percaya dengan hal-hal seperti itu. Sebenarnya banyak ya hal-hal gitu. Tapi saya bukan kemudian nggak percaya dengan yang kayak gitu, enggak. Karena waktu saya kecil, saya itu dulu pernah lumpuh. Mungkin sekitar kelas 1 atau 2 SD itu. Saya pernah lumpuh, nggak bisa jalan. Saya jalan itu merambat. Perasaan juga saya nggak pernah jatuh, nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba itu paginya lumpuh. Bangun itu tuh lumpuh sekitar 1 minggu. Ini sesuatu yang saya ungkapkan ini pengetahuan saya, artinya Anda boleh percaya atau tidak. Dan saya juga nggak tahu di sore hari ada teman bapak saya itu main ke rumah, namanya Pak Mus, Om Mus saya nyebutnya itu. Nah, satu ketika saya dipanggil keluar, terus saya suruh duduk, nggak apa-apain, cuma dilus-lus saja, dilus-lus. Oh, besok sembuh nak, gitu. Dan betul besoknya saya normal kembali, nggak diapa-apain itu, nggak dicapu-capu, nggak diapa-apa, sembuh. Jadi saya juga mengalami hal yang dalam tanda kutip ya di luar naral juga pernah, ya cuma nggak sering. Cuma untuk hal-hal tertentu saya juga saya itu orangnya membutuhkan bukti ya, kayak yang teman saya tadi cerita itu, kita butuh bukti. Nah sama dengan hal seperti ini. Nah satu lagi, sama juga sekarang ini yang sering dipromosikan itu obat-obatan herbal. Ada yang pernah lihat promosi obat herbal? Nah, jadi si obat A itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan ada terapis herbal yang dia hanya berlatih 1-3 bulan, dia seolah-olah bisa mengobati segala macam penyakit. Saya, wah gitu ya, kita aja, Anda saja ini belajar tentang klimatologi, kira-kira Anda cukup nggak pengetahuan Anda untuk menerangkan banyak sekali fenomena? Ya, saya saja yang sudah belajar sudah cukup lama. Saya kadang-kadang juga masih merasa banyak kurang. Ini baru belajar 1-3 bulan, bahkan cuma 6 bulan doang. Itu langsung bisa menyebabkan penyakit asma, penyakit bronkitis, penyakit. Saya wow gitu. Alangkah luar biasanya itu orang ngibul dalam tanda kutip ya. Saya langsung, wah kayak gini. Ini maksud saya cara berpikir kita sebagai seorang akademisi ya harusnya ditata ya. Kita boleh mempercayai sesuatu yang mungkin di luar jangkauan kita, tapi harus ditata dengan tepat dan menempatkan hal itu dengan tepat ya. Kalau yang tadi itu oh ya, ini juga satu lagi. Tahun lalu itu bapak mertua saya kan stroke ya, nggak bisa jalan. Nah, karena saya itu punya pengalaman dengan bapak pribadi saya, bapak kandung saya. Bapak kandung saya itu pernah sakit nggak bisa jalan, nafasnya itu terengah-engah, terus bengkak gede gitu ya. Itu kebetulan di rumah saya, terus saya rawat. Saya pikir karena dulu pernah punya pengalaman seperti itu dan bapak saya itu kan kadang-kadang makannya memang susah ya, makannya susah. Nah begitu di rumah kita kontrol, penyakit itu sembuh, jadi normal kembali. Nah
begitu. Sama. Tapi kalau yang bapak saya itu tidak pakai ini ya, tidak pakai terapi. Jadi dia hanya makan saja, makan teratur, istirahat teratur. Ya mungkin kalau dia beraktivitas juga nggak terlalu berat, itu sembuh. Nah, dengan mertua saya, kakinya juga sama-sama bengkak, nggak bisa jalan juga. Nah, dia diterapi. Terapi itu kan mahal ya, terapi herbal dengan dokter itu sama, mahalnya sama. Diterapi 1 tahun, kakinya kempis juga, kakinya mengecil. Tapi sewaktu terapi itu dia dirawat oleh anaknya. Nah ini biasanya kalau orang tua itu kan sebagian itu ada yang nggak mau tinggal di tempat anaknya ya, jadi agak menyulitkan sebagai anak-anak untuk merawat karena anak-anak sendiri kan tempatnya bekerjanya di lain kota, itu yang kadang-kadang itu menyulitkan kita. Nah, jadi waktu terapi itu dia makannya dikontrol oleh adik ipar sehingga ya kempis lah, kempis. Nah, sembuhnya si orang tadi itu apakah karena terapi atau karena pola makannya yang sudah teratur, itu kan sebenarnya masih 50-50 ya, apakah karena terapi atau karena makanan. Kalau saya menduganya ya karena makanan. Kalau saya, karena saya punya pengalaman seperti itu dan saya tidak punya pengalaman terapi. Nah, tapi juga kita juga tidak bisa menafikan memang ada orang yang sembuh karena terapi ya. Jadi itu namanya ilmu dan pengetahuan itu seperti itu. Nah, kalau suatu pengetahuan ingin diilmui, maka pengetahuan itu harus bisa dibuktikan dengan metodologi. Nah, metodologi itulah yang dinamakan metode ilmiah. Itu yang jadi jembatan antara ilmu dan pengetahuan itu adalah metode ilmiah. Nah, saya ingin tunjukkan satu lagi di web. Anda kenal ini? Ini yang di gambar ini? Izin Pak, Izin, belum Pak, terlihat tidak Pak. terlihat Pak. Ini. Nah, kenal ini kan? Pak, tampilannya masih slide-nya Pak. Oh, masih slide-nya. Sudah? Siap, sudah Pak. Nah, saya itu sering sekali di email itu dikirimi macam-macam lah, ada yang minta jurnal, ada yang minta macam-macam. Anda lihat foto ini, orang ini? Yang di atas siapa? Ibnu Sina, Pak. Ibnu Sina. Yang di bawah? Einstein, Pak. Einstein ya, Einstein waktu masih ya mungkin umur 40-an ya, belum rambutnya yang kayak jabrik, kayak apa, promotor tinju. Nah, saya ingin tanya kepada Anda, kira-kira Anda tahu enggak apa sumbangsih Ibnu Sina terhadap ilmu dan pengetahuan yang ada di abad modern ini? Apa sumbangsih yang paling penting dari Ibnu Sina? Yang paling penting ya, yang bisa diulang-ulang yang macam-macam. Apa sumbangsihnya? Di sini Pak, Ibnu Sina adalah ahli astronomi Pak. Selain itu dia juga ahli bedah yang yang menciptakan beberapa alat bedah di dunia kedokteran yang sampai saat ini masih dipakai. Salah satunya itu pisau bedah Pak. Siap, terima kasih Pak. Oke, kedokteran dan astronomi, filsafat juga masuk. Nah, tapi saya ingin tanya yang terkait dengan ilmu dan pengetahuan tadi. Kira-kira sumbangsih Ibnu Sina itu di mana? Izin Pak, Ibnu Sina juga salah satu filsafat di bidang Islam Pak. Jadi segala bukunya masih dipakai dan ilmu pengetahuannya masih relevan di dunia sekarang. Mungkin agak kesulitan ya. Ada dua tokoh yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan, yaitu Ibnu Sina dan Ibnu Rus. Nah, jadi dulu orang-orang Barat ya, dan juga yang lainnya juga, kalau saya dulu kan senang nonton film kartun ya.
Jadi ada tukang sihir, dia masak batu, lalu batunya jadi emas. Nah, jadi sebenarnya itu menunjukkan begini, di zaman masa dulu itu tidak ada bedanya antara ahli kimia dan tukang sihir atau dukun, tidak ada bedanya. Karena apa? Mereka mengubah batu menjadi emas, gitu. Kan emas itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Coba Anda bayangkan kalau misalnya Alif ini punya emas 5 kilo, kira-kira Alif ini jadi orang seperti apa ini? Ada crazy rich, new crazy rich. Ini gitu. Nah, apa namanya? Orang Barat itu seperti itu. Tetapi di kalangan orang-orang Yunani ya, terutama Yunani, jadi, memang lebih tua ya daripada Ibnu Sina. Pengetahuannya orang Yunani itu antara ilmu pengetahuan dan sihir dan mistik itu tercampur menjadi satu. Itu tercampur menjadi satu. Nah, ilmuwan-ilmuwan masa seperti Ibnu Rus, terus kemudian Ibnu Sina, itu dan yang lainnya ya, itu ada berjasanya di dalam pengetahuan adalah mereka memisahkan antara yang ada mistisnya dengan yang tidak ada mistisnya. Jadi dia melakukan namanya percobaan ilmiah. Nah, jadi sesuatu yang kayak tadi, kayak Mbak Rara tadi itu lebih dekat ke mistis. Karena apa? Karena memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, tetapi sumbangsi dari Ibnu Sina ini seperti kedokteran. Kedokteran kan sangat banyak mitosnya ya. Ini sama juga dengan astronomi. Astronomi dulu juga banyak sekali mistisnya. Itu dipisahkan. Jadi misalnya, ada penyakit katakanlah A, diobati dengan misalnya ya kencur misalnya. Jadi ilmuwan di masa-masa kejayaan Islam itu memisahkan mistis itu dipisahkan. Oh, ini yang terbukti, yang tidak terbukti itu disisihkan. Nah, termasuk mereka kemudian menyelidiki banyak hal. Ada yang tentang masalah optik, adalah masalah ilmu bedah, masalah tanaman, macam-macam. Mereka pisah-pisahkan itu. Jadi sebenarnya berjasanya itu sangat biasa itu di situ. Karena apa? Itu dilakukan bisa kita manfaatkan sampai sekarang. Bayangkan kalau Anda sakit zaman dulu, kalau zaman waktu saya masih kecil, karena saya tinggal di kampung, kalau sakit kadang-kadang ini disuruh datang ke orang-orang tua. Orang pinter lah kalau saya di terus kemudian ya masih mending ya kalau disuruh minta doa, kadang-kadang itu disuwuk, di apalah gitu. Jadi banyak yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya sudah masa lalu sudah dipisahkan sama ilmuwan-ilmuwan ini. Nah, kalau kita masih menggunakan itu, berarti kita ini kembali lagi ke masa lalu. Atau memang ilmu yang tadi itu tidak sampai ke kita. Nah, itu keilmuan. Nah, sama juga waktu Einstein itu membuktikan bahwa teori relativitasnya tahun 1800 ya, 1800-an atau 1900 sekian waktu dia nuliskan itu juga awalnya orang nggak percaya, itu wajar. Dalam ilmu pengetahuan itu nggak percaya itu wajar. Setelah dia dibuktikan orang dan dia bisa mereplikasi, jadi dia berulang-ulang, maka pengetahuan tadi itu sudah menjadi ilmu, dan itu kemudian ya sudah seperti itu, benar. Jadi orang-orang yang mendobrak sebuah tatanan ilmu pengetahuan itu memang orang-orang yang memang luar biasa. Dia akan dikenang. Jadi termasuk Newton ya. Newton itu juga luar biasa. Newton, Einstein itu luar biasa. Kalau yang zaman dulu ya seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus. Bayangkan zaman dulu ada pelaut dari mana?
dari Eropa, mereka itu takut ya. Kalau melayari Samudra Atlantik itu mereka takut. Takutnya kenapa? Nanti di ujung samudra itu kayak apa ya? Kayak ada sebuah jurang yang itu merupakan ujung dunia. Jadi dia akan hilang. Sampai seperti itu. Nah, setelah dibuktikan bahwa kalau dia jalan terus maka dia bisa mengitari bumi, maka disitulah kemudian teori bahwa bumi itu memang nyambung. Nah, bagian yang nyambung itu kan berarti bulat. Nah, jadi ini sekilas saja tokoh-tokoh itu. Jadi ilmu dan pengetahuan itu butuh pengetahuan itu butuh dibuktikan dengan metodologi yang sudah juga diakui. Oke, ini. Nah, ini juga fenomena-fenomena pengetahuan yang subjektif tadi itu sebenarnya hal yang lumrah ya, seperti yang Anda katakan tadi. Ya, sebenarnya perdukunan itu banyak. Cuma masalahnya adalah kalau itu diterapkan di level yang kebijakan sebuah negara, kalau saya dalam tanda kutip itu sesuatu banget gitu. Karena di negara-negara dunia ya akan ditawarkan. Contoh dulu di zaman tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa, waktu itu masih zamannya Bu Mega atau siapa itu ya. Jadi ada seperti ini. Bayangkan seorang petani itu kalau dia menanam padi, di sini satu padi rotun sekali menanam 5 kali panen. Itu bagi seorang petani itu itu sangat luar biasa itu, karena usaha yang dibutuhkan untuk menanam padi itu saya tahu besar sekali. Tapi kalau dia bisa menanam 1 kali terus kemudian panennya berulang-ulang kali, kan enak kan? Nah, jadi ini saya beberapa kali baca ada teknik salibu, tapi sampai sekarang saya juga tidak melihat bahwa itu layak diterapkan. Kenapa? Karena ya kalau kita panen, kita babat sampai habis, terus kemudian kan itu pasti tumbuh lagi. Padi itu pasti tumbuh lagi. Tapi padi yang tumbuh tadi itu biasanya kualitasnya kurang. Terus kemudian selain kualitasnya kurang, terus kemudian juga hasilnya juga kurang, dan seringkali juga rawan dengan penyakit walang sangit. Kalau di tanaman padi itu hamanya itu kalau dia padi itu tumbuh secara terus-menerus, itu biasanya juga hamanya potensinya meningkat sangat tinggi. Tapi intinya kalau kita nanam padi 1 kali terus dibabat, terus kemudian harapkan tumbuh lagi, kita mengharapkan padi yang panen itu hasilnya sama, misalnya yang panen pertama itu 7 ton, terus kemudian kita babat, kita menunggu tumbuh lagi 2 bulan misalnya, dia mengharapkan lagi 7 ton, enggak mungkin. Paling-paling ya sekitar 1 ton atau mungkin setengah ton, karena kualitas padinya jauh. Karena sifat padi tadi itu juga memiliki karakteristik dalam pengolahan tanah yang berbeda. Tapi masalahnya ini tadi itu dipopulerkan oleh orang-orang penting, dalam tanda kutip kebijakannya oleh negara. Ini sebenarnya miris ya kalau saya melihat ini. Termasuk bagaimana misalnya penemu listrik dari pohon kedondong. Ya mungkin itu bisa untuk menyalakan lampu yang mungkin 0,5 watt atau berapa, tapi tidak layak untuk dibuat sebuah untuk kebutuhan rumah tangga, itu nggak bisa. Untuk nonton TV, untuk ngidupin kulkas, untuk ngecas HP Anda, ngecas laptop, itu kayaknya nggak bisa. Jadi termasuk salah satunya adalah air laut dibikin bahan bakar. Bayangkan seandainya air laut itu bisa dibikin, ini zaman SBY ya, yang air laut bisa dibikin bahan bakar. Seandainya air laut itu bisa dibikin bahan bakar,
Wah, itu sudah dilakukan oleh orang-orang dari Eropa, dari Amerika yang teknologinya jauh lebih maju. Tapi secara teoritis bisa. Jadi air laut itu kan dari H2 dan O ya. Ada unsur dan sedikit. Nah, kalau anggaplah hidrogen itu bisa digunakan sebagai bahan bakar, bisa kita pisahkan dengan unsur O. Tapi masalahnya adalah cost-nya yang gede. Sama dengan sekarang. Sekarang ini harga minyak goreng itu kan hampir 30.000. Kalau saya baca berita itu sekitar 25 sampai 30.000. Nah, kalau misalnya pemerintah mendorong agar minyak sawit itu dijadikan bensin, dijadikan bahan bakar motor Anda, kira-kira Anda bisa nggak beli ini? Beli bensin yang harganya 30.000. Gimana Yusuf? Ya, bagaimana Pak? Jadi sekarang ini kan ada dorongan Tadi agar terputus-putus, kelapa Pak. sawit, minyak kelapa sawit itu dijadikan bahan bakar untuk kendaraan. Nah, sedangkan harga dari minyak sawit sendiri itu sekarang kan ya minyak goreng ya sekarang itu sekitar 25 sampai 30.000. Nah, kira-kira kamu mau nggak beli ngisi motor kamu dengan harga bensinnya 30.000? Ya, tidak mau Pak. Ya, jadi perhitungan ekonomi itu penting sekali. Jadi kayak tadi itu, air laut memang secara teoritis bisa dipisahkan antara secara teoritis. Tapi masalahnya untuk memisahkan itu misalnya satu tabung hidrogen yang 5 kilo misalnya, kalau dia itu membutuhkan biaya $1.000 kan, ya siapa yang mau beli tabung 5 kilo hidrogen dengan harga $1.000? Nggak mungkin ada yang mau. Nah, jadi secara teoritis bisa, tapi tidak secara ekonomi. Jadi seperti itu. Nah, ini masalahnya di blow up kadang-kadang oleh pejabat negara. Jadi kadang gini, pejabat negara itu kadang-kadang tidak, dia hanya pengetahuan langsung kemudian di blow up. Padahal dia seharusnya dibuat pengetahuan tadi itu menjadi ilmu dulu. Gitu. Diilmui dulu. Terus kemudian kalau sudah mapan baru dibikin sebuah industri. Nah, ini masing-masing tahap ini kesulitannya berbeda-beda. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin di banyak kampus itu sudah melakukan banyak riset dan banyak penemuan, banyak menemukan alat-alat, tapi untuk menjadi skala industri itu masalahnya adalah masalah yang berbeda. Nah, saya tidak akan membahas itu karena itu nanti terkait dengan ilmu yang lain, misalnya aspek manajemen, ekonomi, dan seterusnya. Nah, Anda lihat ini, kira-kira nih, ini Mbak Rara dan temannya ini menabur apa ini? Anda lihat? Es batu, Pak. Es batu. Oke, secara teoritis apa yang Anda ketahui dari ilmu fisika Anda, ilmu meteo Anda, ilmu klimatologi Anda, itu kira-kira hubungan antara es yang ditabur seperti itu dengan dia ingin mendatangkan awan atau mungkin mencegah awan, kira-kira bagaimana? Ada nggak hubungannya? Ada kan? Ya, tidak ada, Pak. Masa ada? Gimana, Ade? Ya, Pak. Untuk Halo? izin, Pak. Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Ini es yang ditaburkan oleh Mbak Rara dan temannya ini, kalau dikaitkan dengan ilmu meteorologi dan klimatologi Anda, itu Siap, tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi
Kalau Anda lihat video YouTube-nya itu, wah, Pak Rara ini menjelaskan dengan pede banget. Gitu. Oke, saya ingin jelaskan sedikit ya, mungkin ini di luar konteks ya. Jadi kalau kita memiliki S itu kan artinya temperaturnya rendah, ya kan? Kalau temperaturnya rendah, berarti tekanannya cenderung tinggi. Jadi kalau saya hubung-hubungkan ya ada juga. Nah, jadi kalau temperaturnya rendah, otomatis tekanannya akan lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Kalau tekanannya tinggi, artinya daerah tersebut adalah divergen. Jadi dia cenderung menyebar ke daerah lain. Ya kan? Kalau cenderung ke daerah lain, itu ada ada kemungkinan daerah tersebut itu lebih cerah dibandingkan dengan tempat lain. Tapi masalahnya es segitu, es sak cuil itu kan sama dengan es batunya. Kalau ini teman-teman tak kumpulkan di satu kelas, saya belikan teh es, kan esnya juga sebanyak itu juga kan, teh es. Nah, apakah kondisi meteorologis yang dihasilkan oleh es batu yang ada di tempatnya Mbak Rara itu bisa mempengaruhi atmosfer sejauh levelnya 1 kilo, 2 kilo, kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nah, oleh karena itu ya dalam pengetahuan, dalam kita membuat sebuah pengetahuan itu menjadi suatu ilmu, memang kita membutuhkan ini menggali masalah. Jadi sini ada masalah, kemudian ada rasa ingin tahu, kemudian solusi, lalu mencari jawaban, solusi lagi, mencari jawaban lagi. Jadi seperti itu. Nah, saya ingin berikan aspek satu ya, masalah. Masalah ini nanti tergantung dari Anda melihat sesuatu itu memiliki masalah atau tidak. Jadi banyak orang membaca sebuah paper itu membaca ini, membaca itu dia tidak melihat masalah. Tidak melihat, wah ini kayaknya udah nggak ada masalah semua. Tapi kalau kita jeli, kita itu membacanya dengan teliti dan kita kaitkan dengan pengetahuan kita yang sudah ada, maka sebenarnya kesalahan itu banyak sekali. Sama misalnya kalau saya melihat apa yang ditaburkan oleh Mbak Rara ini, kalau saya melihatnya ya banyak sekali masalahnya. Dari masalah aspek secara ilmu pengetahuan, dari masalah ekonomi, dari banyak sekali masalah. Nah, jadi itu kejelian kita dalam melihat masalah. Nah, saya ingin contohkan misalnya, kalau di dalam klimatologi itu ada di Indonesia ya terutama itu ada sesuatu variabel yang sangat penting, sering bisa diperhatikan di Indonesia, yaitu adalah hujan. Hujan berarti akibatnya adalah terlalu banyak hujan atau kekeringan. Identifikasi kekeringan dan hujan tadi itu banyak sekali kembangkan metodologi. Ada kita pakai hari kering, hari basah, terus kemudian ada menggunakan indeks, ada macam-macam indeks, ada SPI, ada SA dan seterusnya. Itu banyak sekali dikembangkan seperti itu. Nah, kenapa orang-orang ini tadi itu mengembangkan banyak sekali indeks? Ya karena memang mereka melihat masalahnya yang berbeda-beda. Jadi misalnya ini tentang hari tanpa hujan. Kalau tanpa hujan itu kalau nggak salah HT ya, hari tanpa hujan. Kalau kita baca peta orang India, itu kalau hari tanpa hujan itu mereka beri nama dry spell. Jadi pada saat musim hujan ada 2 hari 3 hari hujan yang berturut-turut. Tidak hujan berturut-turut, dry spell.
Nah, kenapa di sana itu sangat urgen? Itu terkait dengan masa-masa petani. Nah, kalau Anda lihat peta yang dikeluarkan oleh Klimat ini, kalau ini saya kasih clue sedikit nanti Anda menulis ya. Prediksi hari tanpa hujan, Mas. Prediksi hari tanpa hujan masih belum banyak dikutak-katik orang. Karena itu nanti datanya adalah mengolah data biner ya. Misalnya hujan itu 1, tidak hujan itu 0. Nah, tanpa hujan itu nanti Anda melihat masalahnya ya nanti berbeda-beda. Ini yang berpengaruh dengan ketersediaan air. Itu hari tanpa hujan yang bagaimana? Misalnya, kalau 1 minggu atau 2 minggu tidak ada hujan di daerah A itu sangat berpengaruh. Atau tidak 1 minggu atau 2 minggu, tapi cukup 1 minggu atau mungkin malah 1 bulan dan seterusnya. Atau dikaitkan dengan tanaman-tanaman tertentu. Ini sebenarnya banyak sekali aspek yang bisa kita menjadikan pintu masuk untuk riset. Jadi tergantung Anda melihat masalahnya tadi, termasuk misalnya hari hujan yang ekstrim, misalnya nilainya di atas 100 atau di atas 50. Itu kan tidak setiap hujan, misalnya hujan 100 itu tidak selamanya itu langsung banjir, tidak. Jadi banyak aspek yang harus kita perhatikan tergantung dari kejelian Anda melihat masalah. Jadi sangat penting kalau Anda membuat karya ilmiah, itu masalah itu adalah sesuatu yang menemukan masalah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau Anda tidak bisa menemukan masalah, berarti Anda ya susah mau tulis apa. Yang kedua adalah rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini terkait dengan pertanyaan yang diulang-ulang oleh ini ya, para dosen ya. When, why, and how. Jadi kapan sesuatu itu penting, kapan sesuatu itu terjadi, kapan fenomena itu muncul, dan seterusnya. Ini kan sebenarnya masalah yang berbeda-beda juga. Dari satu masalah bisa ditulis oleh banyak orang. Terus why. Nah, why itu kan biasanya menyangkut proses. Apa seperti itu? Wah, ini pertanyaan. Biasanya jawaban why itu susah ya. Why itu biasanya menuntut kita untuk kuat dalam memahami proses atau teorinya itu harus kuat. Terus bagaimana how? Nah, yang how itu juga penting. Gimana ini menyelesaikannya dan seterusnya. Itu rasa ingin tahu itu harus dibarengi dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kalau sudah pertanyaan itu muncul banyak, itu kemudian bagaimana kita melakukan riset? How to research? Bagaimana kita dan itu butuh gairah ya. Jadi kalau Anda tidak punya gairah untuk mengetahui sesuatu ya susah sekali. Nah, di sini kalau Anda sudah melakukan suatu tindakan, maka nanti akan muncul solusi. Jadi, ya tindakan itu bisa menggunakan metode non ilmiah, bisa menggunakan metode ilmiah. Jadi seperti itu. Jadi kalau solusi tadi itu kadang-kadang tidak selalu langsung benar ya. Jawabannya seperti ini. Ternyata lain hari salah itu jawabannya. Kita ulang lagi. Jadi pendekatan non ilmiah adalah sesuatu yang memang susah direplikasi, susah diulang. Kalau pendekatan ilmiah itu dia berulang bisa. Jadi siapapun yang melakukan dengan metode yang sama, dengan cara yang sama, dia akan menemukan cara sesuatu yang tidak jauh berbeda. Jadi kalau di dunia itu memang tidak ada yang exactly sama ya, exactly sama itu enggak. Tetapi kalau kita membicarakan satu ilmu pengetahuan, biasanya kita membuat sebuah teori peluang. Jadi misalnya gini, Alif pergi ke dokter, ya kan? Alif pergi ke dokter. Pas sakit, Alif pergi ke dokter.
sama Alif pergi ke dosen meteorologi. Mungkin dosen meteorologi itu sudah tua, punya pengalaman, misalnya Pak Nuryadi. Nah, Alif ini konsultasinya lebih condong kemana? Dokter atau ke dosen klimatologi? Kalau sakit ke dokter sih, Pak. Nah, dokter. Kenapa? Karena peluangnya sembuh itu kan lebih besar. Ya. Jadi kalau dalam ilmu tadi itu ya memang dicarinya nanti di sana yang kita mendapatkan sesuatu yang pasti, tapi banyak yang dia itu nanti tentunya adalah sebuah peluang, chance-nya tinggi. Jadi ibaratnya misalnya Indonesia kalau main bola lawan ya kira-kira ya Jermannya serius, susah Indonesia itu menang kan gitu. Jadi dia menggunakan teori peluang. Nah, berpikir ilmiah ini kadang-kadang nggak enak. Kadang nggak enak didengar, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu berpikir ilmiah itu kadang-kadang malah dianggap musuh. Jadi misalnya orang-orang yang berpikir ilmiah itu memang seringkali orangnya skeptis ya. Jadi selalu ingin bukti, selalu ingin bukti. Selalu ingin bukti. Jadi misal ada yang kamu itu perakitannya nggak tepat. Wah, buktinya apa? Nah, kemarin saya ingat. Kemarin itu kebetulan dapat informasi ya dari ini terkait dengan Mandalika kemarin. Itu ternyata pas hari Sabtu itu katanya perakiraan kaki itu katanya hujan lebat. Hujan lebat. Ternyata cerah. Ternyata cerah. Dan pas hari Minggu itu perakiraan BMKG itu hujan lebat. Nah, hujan lebat Mbak Rara bilangnya tidak hujan lebat. Jadi kata teman saya, wah itu di Mandalika ini BMKG dengan Mbak Rara itu satu-satu Mas. Jadi seperti itu. Nah, apa namanya? Kadang-kadang kalau orang yang berpikir dengan metode ilmu itu seringkali skeptis. Jadi buktinya apa? Terus kemudian didalilkan gitu. Kalau dalam ilmu agama itu misalnya kenapa ini harus buktinya apa? Dalilnya mana? Sering sekali seperti itu. Terus kayak walaupun tidak semua masalah itu harus skeptik, tapi orang-orang yang berpikir ilmiah itu ya tidak jauh dari itu gitu. Tidak jauh dari itu. Jadi skeptik. Jadi misalnya kalau ini si dosen A mengatakan seperti ini. Nah, kalau perlu itu Anda buktikan. Kalau perlu itu pernyataan dosen itu kalau buktikan ya Anda lebih yakin kan. Itu punya Anda boleh seperti itu. Nanti Anda buktikan pakai data yang lihat grafiknya, oh ternyata seperti itu. Apakah nanti itu membantah, benar atau membenarkan. Jadi ini tadi ini ya saya biasa analitis. Ini sebenarnya memang ada pengaruhnya S ini atau di sini kalau ada bakar-bakar itu memang ada pengaruhnya dengan cuaca. Tapi lihat skalanya dulu. Kalau skalanya kayak gini, kemungkinannya ya jauh kira-kira gitu. Nah, kemudian selanjutnya kritik. Kemarin waktu seminar kuliah umum kan ada teman kamu ya, siapa Ansori siapa. Dia tanya kepada Pak Pram, Pak, bagaimana itu kalau di ibu kota baru digunduli? Jadi, nah, Pak Pram menjawabnya ya ibu kota baru itu dibuat dengan konsep itu city, katanya seperti itu. Nah,
Jadi ada kritis. Jadi itu tidak masalah. Tapi sebaiknya sebelum kita itu mempertanyakan sesuatu, kita harus betul-betul tahu apa yang kita tanyakan. Misalnya waktu kemarin ya Pak Pram itu menyatakan foresity. Kita harus tahu foresity itu seperti apa. Jadi seperti itu. Kalau asal mengkritis kurang tepat. Tapi kalau kita sudah paham bahwa foresity itu tetap mengganggu Pak karena seperti ini itu enggak masalah sebenarnya dalam perdebatan ilmiah itu hal yang wajar saja. Jadi kritis. Nah, kalau ibu kota baru itu lebih ke sisi tinjauan ini ya, biologis dan sosiologis dan ekonomi ya, terkait dengan biaya dan terkait dengan sosiologis. Karena kalau sosiologis begini, karakter orang di Kalimantan dengan karakter orang di Jawa itu sangat-sangat berbeda. Jadi kalau di Jawa itu kebanyakan misalnya Jakarta lah ya. Jakarta itu kita datang ke Jakarta itu sebenarnya mungkin kalau Anda lihat yang jadi presiden juga bukan asli Jakarta. Yang jadi menteri-menteri bukan asli Jakarta, yang jadi gubernur bukan asli Jakarta, yang jadi wali kota bukan asli Jakarta, yang di camat mungkin ada sebagian orang Jakarta. Nah, hal-hal semacam itu apakah bisa diterima secara sosiologis oleh orang-orang sana? Itu sangat penting ya. Misalnya ini Mas Alif di Malang ya. Malang itu kemudian Mas Alif sebagai orang asli Malang hanya melihat ini jadi wali kota orang Surabaya, yang sampai di tingkat kelurahan tidak ada orang Malang. Nah, itu pasti ada kecemburuan yang sangat. Jadi kira seperti itu. Belum lagi menyangkut daya saing ya, daya saing. Orang yang sudah mau datang ke Jakarta atau di tempat merantau itu mereka sudah punya bekal. Jadi kalau orang Medan datang ke Jakarta itu biasanya memangnya orang siap mau adu ilmu, misalnya ikut tes ini siap, artinya dia bersaing. Mau adu olahraga juga siap dan seterusnya. Nah, kalau di daerah tempat itu tidak siap, sudah pasti akan jadi gap kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Itu kalau analisis saya kira-kira gitu. Bukan masalah yang foresity itu termasuk agak kecil. Oke. Nah, metode ilmiah itu selalu berpikir berdasarkan fakta. Lalu kita juga ya sebisa mungkin itu fungsinya itu independen. Jadi misalnya ada yang mengatakan, misalnya Yusuf Nur Isa, wah ini namanya kan Islam banget nih. Jadi kalau misalnya buktikan kalau Tuhan itu ada. Kamu kan agama, buktikan kalau Tuhan itu ada. Misalnya saya orang ateis ya Anda harus bisa membuktikan tanpa ada prasangka apa-apa. Misalnya, karena begini-begini. Lah, orang yang banyak cuma itu aja. Kenapa yang lain tidak dianggap Tuhan? Kan begitu. Jadi pertanyaan itu seringkali kritis ya, kayak tadi itu kritis. Bagian besar ilmuwan itu dalam tanda kutip banyak. Terus kemudian menggunakan prinsip analitis. Jadi analitiknya itu bagus. Dia ada juga hipotesis. Nah, hipotesis ini bisa ada, bisa tidak ya. Lalu objektif, ukurannya objektif, menggunakan teknik kuantifikasi. Sebenarnya tidak harus kuantifikasi, karena ada teknik yang namanya kualitatif. Kualitatif itu juga benar, tapi yang seperti yang saya sampaikan itu, yang sebelumnya di kuliah sebelumnya itu, analisis kualitatif itu tidak hanya kuantitatif ya, kualitatif juga benar, sama seperti ini ya. Kemarin waktu saya tanyakan, apakah benar Anda itu lahir dari bapak dan ibu Anda sekarang? Nah, kalau Anda hanya menggunakan kuantitatif, itu sebenarnya ya gampang direkayasa. Tapi ada hal yang sifatnya kualitatif, itu juga bisa diterima. Misalnya kayak saya ini kan
di antara saudara-saudara saya, ini kulit saya ini paling gelap. Paling gelap. Jadi saya itu paling gelap. Jadi kadang-kadang saya mikir, ini saudara-saudara saya kok agak beda ya? Apakah saya ini bukan anaknya gitu? Jadi, tapi saya menggunakan analisis kualitatif. Jadi nenek saya ngomong begitu, tetangga ngomong begitu, bidan yang membantu kelahiran saya yang ngomong begitu. Jadi gimana saya bisa menolak, kan nggak bisa. Nah, jadi ini prinsip penelitian, mana dia adalah proses ilmiah yang sifatnya formal dan intensif. Nah, penelitian sendiri ini ada banyak pakar yang mendefinisikannya, yaitu adalah salah satu ini J. Supranto. Ini ada buku yang dia tulis, statistik. Itu penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah sebenarnya. Prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Kemudian ada juga pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah, memecahnya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Kemudian juga Gerlinger adalah proses penemuan yang memiliki karakteristik sistematis, terkontrol empirik, dan berdasarkan teori dan hipotesis, dan seterusnya. Jadi intinya adalah kalau di J. Supranto di sana ada penyelidikan suatu bidang ilmu pengetahuan. Jadi memang penelitian itu tidak mungkin meneliti banyak hal secara bersamaan, itu nggak mungkin ya. Pasti kita itu meneliti punya di bidang tertentu saja. Di bidang tertentu saja seringkali kita hanya mengerucut di satu tempat. Misalnya, kalau di dalam klimatologi itu kan banyak sekali cabangnya. Nah, ada misalnya Anda itu hanya meneliti tentang kekeringan atau tentang El Nino, La Nina. Jadi sebenarnya hal yang sebenarnya masih kecil dari pengetahuan yang ada tuh hanya bagian kecil yang kita teliti, bagian kecil. Kemudian dia ada masalah dan pemecahannya lalu berdasarkan fakta-fakta. Dulu waktu saya SMA, SMP, SMA, saya pikir kalau ilmu sosial itu dalam tanda kutip ya, penalaran ilmiahnya kurang. Tapi begitu saya besar ternyata asumsi saya itu salah. Jadi kalau misalnya ya, kalau kita melihat sidang hukum, itu kan hakim sebenarnya kalau ini tanpa seandainya benar ya, tanpa ada tendensi politis, tendensi money, tendensi kepentingan apapun, dia itu mendengar paparan dari pendakwa dan terdakwa itu secara runut ya, dirunutkan. Ini kira-kira nyambung tidak, buktinya bisa diterima tidak. Ini kan sesuatu yang ilmiah banget sebenarnya. Makanya sebenarnya ahli hukum itu juga dia seharusnya memiliki penalaran ilmiah yang sangat tinggi seharusnya. Tapi kan kita seringkali ahli hukum itu dari sos itu mungkin karena nggak suka mikir dalam-dalam gitu. Nah, ini sebenarnya asumsi yang salah. Kalau ahli hukum kelas dunia itu tidak seperti itu. Ahli hukum kelas dunia itu tidak seperti itu. Di samping dia juga punya punya rasa keadilan yang tinggi. Jadi menjadi aparat hukum itu memang harus memiliki keadilan yang tinggi. Sama juga kita sebagai misalnya sebagai saintis itu juga harus punya objektivitas yang tinggi. Jadi kalau kita tidak punya objektivitas yang tinggi, ya gugur keilmuan Anda itu gugur. Jadi misalnya begini, karena
Karena misalnya karena pemerintah menyatakan bahwa kondisi cuaca itu seperti ini, maka manut saja. Enggak, kalangan ilmuwan itu enggak gitu. Jadi kalau ada bukti yang menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan oleh akan kita salah, ya kita bilang salah saja. Jadi itu apa namanya sifat ilmiah itu memang harus. Apalagi kalau itu merupakan hal yang betul-betul Anda kuasai. Misalnya tentang klimatologi, tentang meteorologi. Kalau Anda melihat itu salah, ya salah. Biarpun itu keluar dari dosen Anda, dari siapapun, ya salah saja. Ini contoh bagaimana orang melakukan pendekatan secara ilmiah dan non ilmiah. Jadi misalnya ada orang sakit perut. Nih, Amir sakit perut selama seminggu. Amir sakit perut selama seminggu. Ini adalah fakta. Adalah fakta. Nah, kalau orang itu melakukan pendekatannya ilmiah, ya bisa. Oh, ini kena guna-guna. Sering kan? Gitu. Gimana, Mas Abil? Di Cilacap sering begitu? Izin Pak, mungkin di daerah apa kayak dia itu masih mungkin Pak masih menganut seperti itu Pak. Iya. Jadi ya itu ada ini kena pelet, kena guna-guna dari temennya, apalagi kebetulan yang sakit itu lagi bermasalah dengan orang lain. Jadi tuduhan itu langsung muncul saja. Terus kemudian pergi ke dukun atau minum apa gitu. Kalau pendekatannya ini ya tes. Paling bagus tuh ya tes. Atau dia cari, oh kemarin makan apa ya? Gitu. Kemarin makan apa namanya? Atau mungkin dia kurang istirahat, atau mungkin dia perutnya alergi atau apapun. Jadi seperti itulah kira-kira bagaimana kita seorang yang melakukan pendekatan ilmiah itu membangun cara berpikirnya seperti itu. Ini termasuk hal-hal yang lain ya, mungkin termasuk fenomena klimatologi, meteorologi dan yang lainnya. Nah ini kalau pendekatan ilmiah ini jelas ya, perumusannya itu jelas dan spesifik. Masalahnya itu terukur secara empirik, terus kemudian jawabannya itu berdasarkan fakta, kemudian proses pengumpulan dan analisis data itu menggunakan keputusan logika, benar logika yang nyambung. Jadi bukan dihubung-hubungkan atau sesuatu yang nggak nyambung. Ini contoh ya, ada kasus nih. Nah, ini kan di sini teman-teman nih, adik-adik ini semua gagah-gagah, tinggi-tinggi. Terus kemudian 10 orang dari kalian datang ke saya ini kan jarang olahraga, mungkin mas males, ya mungkin di selentik jenengan itu mungkin saya juga bisa mungkin ya. Nah, kira-kira masuk akal, kira-kira nih kalau tiba-tiba dari 10 orang itu mengeroyok saya, kira-kira kalau ada orang mengabarkan bahwa itu apa namanya Pak Giono itu tidak terkalahkan, kira-kira bisa dipercaya tidak? Sulit kan dipercaya hal seperti itu? Sulit dipercaya seperti itu. Nah, banyak kasus seperti itu. Apa namanya? Yang sekarang terjadi juga kalau saya lihat. Jadi pendekatannya itu banyak sekali yang enggak ilmiah ya. Oke, saya lanjutkan sedikit, ini sudah hampir jam 9. Nah, di sini kita sampai pada metode ilmiah, yaitu adalah mekanisme
atau cara mendapatkan pengetahuan dan prosedur yang didasarkan pada penalaran yang logis ya. Nah, ini biasanya tahapannya umumnya adalah ada permasalahan, ada fakta dulu, lalu ada masalah, lalu ada pengumpulan teori. Ini hampir sama dengan tahapan Anda menuliskan proposal Anda, kemudian mengumpulkan data, kemudian dianalisis, lalu ada kesimpulan. Nah, saya ingin tambahkan sedikit, mungkin lagi ya. Di antara tahapan-tahapan ini, itu tahapan kedua. Jadi pertama dan kedua itu sangat-sangat penting kalau Anda menyusun sebuah proposal. Mungkin besok akan saya berikan contohnya bagaimana cara besok-besok ya, bukan besok. Cara membuat apa ya di bagian pendahuluan itu bagaimana kita itu merumuskan masalah. Jadi apa namanya, kalau di proposal itu yang baik itu adalah ada bukan langsung fakta ya, fakta itu fakta kan, tapi tidak langsung itu menjadi masalah gitu. Langsung tidak masalah. Masalah itu biasa ilmiah itu nanti ada banyak fakta yang biasanya fakta itu bisa dari data atau bisa juga dari penulisan sebelumnya. Jadi misalnya Anda membahas kekeringan, Anda harus list di STMKG, kakak-kakak kelas Anda itu sudah membahas kekeringan itu apa saja, di list. Oh, ada 30 orang di perpustakaan SMKG yang membahas masalah kekeringan. Ini kesimpulannya seperti ini. Di daerah ini seperti ini. Nah, dari 30 itu ya kalau penelitian S1 harus ditambah lagi. Tambah lagi misalnya dari jurnal-jurnal yang ada. Mungkin tidak harus banyak, paling tidak adalah. Misalnya penelitian dari jurnalnya UI, dari jurnalnya UGM, dari jurnalnya Undip. Nah, dari situ nanti akan kelihatan, oh masalahnya seperti ini. Masalah yang kurang, ini ada kekurangannya nih. Kekurangannya kenapa? Di metode ini menyatakan pakai SAI itu bagus, tetapi dipakai di tempat lain itu tidak bagus. Nah, ada kemungkinan misalnya variabelnya itu bermasalah. Misalnya. Nah, itu nanti Anda tuangkan dalam perumusan masalah. Kayak kemarin itu ada yang membahas tentang energi angin. Misalnya. Energi angin menggunakan WRF. Nah, tapi kan tidak hanya sekedar, oh ini energi angin butuh diteliti. Tidak seperti itu. Jadi ada alasan penting menurut ilmu pengetahuan, scientific reason. Jadi scientific reason-nya harus tampak dari pendahuluan Anda. Di pendahuluan Anda. Jadi, tapi proses-prosesnya itu nanti seperti ini. Ada kebutuhan objektif, jadi bukan subjektif. Misalnya, oh saya ingin meneliti ini enggak. Tadi kebutuhannya itu harus ilmiah, harus objektif ya. Misalnya kalau di Malang berdasarkan data-data misalnya ada hujan lebat, kemudian produksi apelnya justru meningkat. Sebenarnya Anda waktu menyatakan itu Anda harus punya data dulu. Ini juga alurnya, saya kira kita pilih. Oh ya, ini sudah jam 9. Mungkin dari sini saya stop dulu. Ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan Pak, dalam beragama itu kan ada yang dijelaskan bahwa manusia itu percaya pada hal-hal spiritual yang tidak bisa dibuktikan dalam ilmiah kan Pak. Terus
Semisalkan Pak, ada kejadian di saya atau di kita gitu, yang umumnya nggak bisa kita jelaskan dalam ilmiah. Cuman itu kejadian di kita Pak, itu bagaimana ya? Misal Pak, waktu itu ada api di samping rumah saya jam 12 malam, yang dimana itu terkurung Pak daerahnya, tempatnya itu. Jadi saya berpikir secara ilmiah itu nggak mungkin. Apa di sini saya bisa percaya sama prosedur non ilmiah? Siap, terima kasih Pak. Ya, ini Mas Bimim ya. Siap, iya Pak. Jadi kalau terkait dengan masalah agama ya saya hanya bisa menjawab dari sisi perspektif apa yang agama saya. Kalau gini, kalau ini ceritanya saya maaf kalau yang agamanya lain. Jadi kalau dalam perspektif agama Islam itu sebenarnya core-nya adalah membuktikan Tuhan itu ada. Membuktikan Tuhan itu ada. Jadi kalau Tuhan itu ada. Terus kemudian setelah itu adalah Al-Quran itu adalah wahyu. Al-Quran itu berasal seperti itu. Kalau itu sudah kita buktikan dan kita yakin di sana, maka kemudian pastinya apa yang disampaikan di Quran itu adalah benar, ya kan? Adalah benar karena dia adalah wahyu. Nah, di dalam Quran ini disebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang percaya dengan hal yang gaib. Oke. Itu makanya ada. Kalau di sana itu menyatakan surga itu ada, neraka itu ada, yaitu karena bagian dari kita mempercayai Quran. Nah, tetapi untuk percaya pada Quran itu dibuktikan dulu secara logik, secara ilmu rasional. Nah, terkait dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, misalnya timbulnya sesuatu yang aneh ya di sekitar Anda, misalnya, itu sebenarnya ditelisik itu pasti banyak sekali kemungkinan. Banyak sekali kemungkinan. Api itu karena orang lewat, karena apalah, pasti banyak sekali kemungkinan. Ya, termasuk kemungkinannya itu adalah sesuatu dari makhluk yang kita nggak bisa lihat ya, nggak bisa makhluk gaib lah. Memang bisa menjadi salah satu penyebab hal tersebut terjadi. Tapi karena kita tidak bisa membuktikan itu exactly benar, ya sudah. Jadi ya udah kita nggak usah terlalu pikirkan jauh-jauh kalau saya begitu. Jadi saya juga sebenarnya banyak ya menemui hal-hal yang aneh, tapi saya nggak terlalu pikirkan. Sehingga karena itu kan ini banyak sekali kemungkinan masalahnya. Banyak sekali kemungkinan. Ada juga yang kita sangka itu sesuatu yang gaib, itu ternyata dilakukan oleh orang. Contoh yang seperti crop circle itu kan banyak sekali itu, tapi ternyata dibuat orang juga bisa. Nah, artinya di sini kita harus bisa menempatkan antara keyakinan dari dalam tanda kutip ini agama Islam, keyakinan sesuatu yang gaib itu ya kalau saya lihat misalnya di Quran itu disebut kalau setan itu tugasnya adalah menggoda manusia. Jadi kalau kemudian setan itu bisa malih rupa, menjadi aneh-aneh, bisa membunuh manusia, ya tidak ada ceritanya di dalam Quran itu, tidak ada ceritanya seperti itu. Jadi ya yang membunuh itu mungkin orang atau mungkin perasaan kita yang bisa membunuh. Jadi kadang-kadang secara psikologis perasaan kita ini bisa membunuh diri kita sendiri. Makanya kalau dalam psikologi itu kan ada namanya penyakit yang timbul karena pikiran kita sendiri. Jadi kalau kita pikirnya itu tidak benar, seolah-olah itu terancam terus. Padahal sebenarnya tidak. Jadi seperti itu kira-kira jawabannya. Jadi kalau itu hal yang aneh terjadi di Anda, tidak secara langsung kita juga harus melibatkan pada hal-hal yang makhluk gaib gitu ya.
Tapi walaupun ada kemungkinan seperti itu, karena apa? Memang hal-hal yang gaib itu memang disebutkan. Tapi kemudian tidak kemudian menjadikan manusia itu harus takut dengan makhluk gaib itu tidak. Karena kalau dalam agama Islam itu yang namanya setan itu memang ditugaskan menggoda manusia untuk tergelincir ke jalan yang salah. Kalau kita membunuh manusia, ya habis manusia. Orang setan nggak melihat kita. Setan itu melihat kita nggak melihat setannya begitu. Itu ya Mas Bimin ya. Siap, terima kasih Pak. Ada yang lain lagi? Oh ya, Ima ya. Ini ada satu yang nggak hadir, siapa ini? Mungkin keluar masuk mungkin Pak. Oke. Siapa itu yang keluar masuk? Oke ya, mungkin kuliah. Izin Pak, tadi saya keluar masuk Pak. Belum ya? Siap. Oke, jadi kuliah kita sampai sini dulu. Jadi kita sebagai seorang yang didik secara saintifik harus menempatkan pemikiran itu dengan tepat ya, dengan tepat, dengan benar juga, sehingga tidak banyak bias. Namanya bias itu pasti ada, tapi setidaknya kita harus bisa mengurangi bias sehingga menyebabkan kita ini tergelincir pada kesalahan. Ini pentingnya membangun metodologi ilmiah dalam jadi kalau bisa hal-hal seperti ini kita kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita juga tidak terjebak pada hal-hal yang dalam tanda kutip tadi ya, yang mungkin sifatnya isi atau apa yang sekarang itu banyak sekali yang terjadi dengan tekanan ekonomi yang saat kita bisa membaca ada seorang ibu yang punya anak terus kemudian dia rasa takut tidak bisa menghidupi anaknya dibunuh dan sebagainya. Itu satu yang ya mungkin di samping ada aspek ilmiahnya juga harus ada aspek iman ya, bahwa kita kalau masih hidup itu berarti rezeki kita ada. Jadi seperti itu. Oke, dari saya sekian dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian dulu ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pekan depan. Mudah-mudahan tetap sehat selalu, tetap semangat, dan bisa lulus dengan prestasi yang bagus dan juga bisa membawa BMKG nanti dan juga negeri ini jadi lebih bagus lagi. Oke, terima kasih dari saya. Amin. Terima kasih Pak. Selamat siang, terima kasih Pak. Ya Pak. Elif ya. Pak. Screenshot.